Rumah singgah bagi pekerja migran Indonesia cabang Flores Timur telah dibuka di Jalan Don Lorenzo, Kelurahan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, untuk memberi perlindungan hak asasi manusia. Itu meliputi human trafficking dengan kekerasan seksual terhadap anak, itu pihak. Terlepas dari itu, di keluarga-keluarga PMI yang merantau, kami bentuk seperti pemberdayaan. Kadang mereka yang pulang merantau deportasi itu kan tidak apa-apa. Banyak juga di antara kita keluarga ada merantau. Anak-anaknya dititip pada ibu-ibu yang sebentar hadir. Itu yang menjadi perhatian kami. Nah, bagaimana menyambung pemberdayaan ini dengan ekonomi kreatif. Jadi mulai dari kuliner, tenun ikat, anyaman. Jadi yang terakhir datang setelah pengeresmian itu tenun ikat. Nah, ini kuliner. Nah, jadi terlepas dari kota, Larantuka kota, kegiatan kelompok kami lain pendamping itu di hampir semua wilayah kecamatan sudah full. Ini tinggal kita bagaimana mengatur waktu untuk mendamping mereka secara finansial, membantu mereka dengan cara itu. Sedikit pun pasti mereka mau. Nah, itu tujuan utama. Artinya kita tidak memberikan peluang, itu tidak membuka peluang untuk mereka mencari pekerjaan baru. Iya, dengan kapasitas bahwa BP2MI ini sekarang membuka peluang untuk pekerja migran yang pulang PMI Purna untuk mendapatkan pinjaman UKM dari bank-bank yang sudah disediakan dari 25 juta sampai 100 juta. Jadi kami bekerja sama dengan di bidang pendidikan itu, anak-anak dari korban-korban orang tua merantau itu, misalnya kuliah di Atmajaya itu dari Larantuka juga bisa. Sekarang yang terdata di sini ada berapa banyak yang PMI yang untuk Larantuka kota yang keluarga 32. 32. Mereka semua ini pemberdayaan semua ini. Ini masih dalam masa pemberdayaan. Iya, sedangkan yang lain sudah berjalan. Yang berjalan itu di Solor. Di Solor itu hampir sebagian itu dari Abang, Palwiling itu sudah bantuan. Trafficking ada berapa kasus yang sudah ditangani sekarang? Untuk terakhir kemarin kasus pemulangan PMI itu 48 dari Januari sampai Juni. Jenazah 9 jenazah yang dipulangkan. Flores Timur ya? Flores Timur. Lalu untuk 2021 deportasi yang berarti dipulangkan itu 288 orang. Itu datanya ada lengkap. Kebutuhan yang paling apa di rumah singgah ini apa? Kalau untuk rumah singgah kebutuhan utama untuk ini biasanya mereka pulang merantau kalau menyeberang ke Soe, misalnya ke Soe atau ke Kupang, artinya mereka menyinggah di sini. Di sini kami masih membutuhkan tempat tidur, kasur, mungkin 2, yang lainnya sudah tersedia. Untuk makan minumnya? Makan minumnya kami bisa atur. Pemerintah seperti apa? Itu yang kami harapkan dari pemerintah. Pertama, kepekaan dan kepedulian pemerintah untuk melihat bahwa yang mereka berangkat ke Malaysia itu adalah pahlawan devisa. Ketika mereka kembali, mereka tidak disia-siakan dan disepelekan begitu saja. Harapan kami supaya kepedulian pemerintah itu lebih tinggi intens kepada mereka-mereka yang kembali tanpa pegangan. Bahwa mereka kembali itu mungkin di penjara, tapi mereka sudah punya keahlian, misalnya di masjid, di ternak, nah itu yang harus diperhatikan. Banyak yang punya keahlian tersendiri, tetapi sampai di sana, sampai di sini pemerintah sepertinya belum tahu berapa data yang mereka harus ambil. Begitu. Kalau kami lebih peduli kalau ketika pemerintah ambil alih, dan itu pasti banyak yang tidak akan kembali ke perantau. Pesan untuk masyarakat atau ini seperti apa? Kalau saya sendiri pribadi sebagai pegiat dan pemerhati hak asasi manusia di human trafficking, pesan utama untuk masyarakat Flores Timur ketika berpergian dalam hal untuk hijrah untuk mencari penambahan ekonomi di Malaysia, pertama harus melalui prosedur resmi.
Karena ketika namanya terdaftar di TKLN, tenaga kerja luar negeri di Cisco-nya, artinya berarti dia sendiri ke sana untuk bekerja, bukan untuk mencari kerja. Kalau dia ke sana mencari kerja, artinya dia harus lewat calon. Nah, itu yang kami tidak mau. Nah, impian saya bahwa suatu waktu masyarakat Flores Timur itu sadar bahwa pergi tanpa dokumen akan ada hasilnya juga fatal.